Jika slow living adalah jargon baru dari masyarakat kota, mungkin tepat kampung yang satu ini menjadi salah satu acuannya. Dusun Bulak PP di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tersohor dengan sebutan Kampung Kerbau, warga kampung di wilayah Desa Banyu Biru ini hidup harmonis dengan alam dengan siklus yang jauh dari kata kesibukan. Hanya sekitar 1 jam dari kota Ngawi, Dusun Bulak PP sendiri tersembunyi di antara lebatnya hutan jati di kawasan Desa Banyu Biru. Begitu memasuki kawasan kampung, lalu lintas mendadak padat, bukan oleh mobil ataupun kendaraan lain, tapi justru kerbau yang melintas. Wah. Kita harus ngantri loh. Kalau masuk ke kampung ini naik motor atau naik kendaraan kita harus ikut ngantri ya. Macet di jam-jam tertentu tuh macet bukan kendaraan bermotor tapi ada ratusan kerbau yang melintas. Ini belum seberapa, nanti katanya lewat jembatan sana ada lagi. Jadi kita harus bersabar. Nah ini udah ada rombongan berikutnya ini. Sesuai dengan namanya, nyaris 70% warga dusun menekuni usaha beternak kerbau. Jika ditotal, ada lebih dari 700 ekor kerbau yang hidup dan berkeliaran bebas di habitat alaminya. Yang menarik, tak hanya bapak-bapak, para ibu kampung kerbau juga terlibat langsung menggembala alias angon kerbau. Susah kalau nggak pemiliknya tuh nggak mau. Oh gitu. Beda sama Kalau kambing. Oh, kalau kerbau harus pemiliknya? Iya. Nyium bau badan pemilik atau apa tuh? Mungkin. Oh gitu. Iya. Saya tadi deket sedikit nyebar, pergi. Nggak bisa. Oh. Meski terlihat mudah, begitu menggembala kerbau sangat membutuhkan ketelatenan yang tak semua orang bisa melakukannya. Dari pendekatan sampai perawatan rutin, penggembala juga harus bisa membangun chemistry kuat dengan kerbaunya. Salah satunya dengan menjalin komunikasi memakai isyarat khusus. Nggak paling kalau belok kiri ya her gitu. Oh. Kalau belok kanan ya giok gitu. Giok? Ya. Her, belok kiri, Ya. belok kanan, Ya, gyo. ya. Nah, terus kalau suruh berhenti? Berhenti ya, ntar dia berhenti sendiri. Oke. Rupanya, tradisi memelihara dan skill menggembala kerbau telah sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur desa sejak ratusan tahun silam. Memasuki periode sejarah, kerbau hadir dalam kehidupan agraris masyarakat Jawa. Sebagian besar adalah kerbau lumpur yang memang beradaptasi dengan lahan basah dan persawahan. Dari masa ke masa, kerbau menjadi tenaga utama untuk membajak sawah, mengangkut hasil panen, hingga menarik gerobak. Gimana ceritanya sih Pak Warsito kok warga sini tuh miara kerbau semua sampai ratusan seperti itu? Kerbau itu sudah ada sejak nenek moyang dulu, Pak. Waktu itu kan diambil tenaganya buat pertanian. Ya. Dan sekarang sudah modern, sudah alat-alat pertanian modern, tapi kerbau masih dipelihara, diambil sebagai aset. Oh gitu. Kira-kira satu warga tuh rata-rata miara berapa Pak? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 3, ada yang 4, tergantung kemampuan keluarga masyarakatnya masing-masing. Kami jadi penasaran bagaimana rasanya menggembala kerbau. Ternyata tak semudah yang dibayangkan. Begitu kami mendekat, kerbau-kerbau ini malah langsung berlari menjauh melihat kedatangan kami. Bahkan ada yang terlihat marah dan mau menyeruduk. Menjalani kehidupan yang alon-alon alias pelan, warga kampung Bulak PP benar-benar menerapkan falsafah slow living. Tak seperti orang kota yang seolah selalu kehabisan waktu, mereka hanya mengikuti siklus dari hewan peliharaannya ketika bekerja. Kerbau sendiri hanya digembala hanya ada 2 waktu, yakni pagi dan sore. Sisanya adalah waktu istirahat. Jika memaksakan menggembala tidak pada waktunya, biasanya kerbau akan sulit dikendalikan, bahkan tak jarang stres dan mengamuk. Tak lama, waktu memandikan kerbau pun tiba. Entah berapa banyak kerbau yang datang. Tapi yang jelas, pemandangan ini benar-benar momen langka bagi kami. Salah satu sifat asli kerbau yaitu hidup berkoloni atau berkelompok. Dalam satu koloni, biasanya ada 1 ekor kerbau jantan dewasa yang menjadi pemimpinnya. Tugasnya membimbing anggotanya untuk berjalan menuju tempat merumput yang dirasa aman. Ketua koloni kerbau juga akan melindungi kelompoknya jika ada serangan atau gangguan musuh.
Ini menarik juga nih di Kampung Kerbau. Ini udah sampai ke kubangan atau sungai kecil ini. Nggak cuma buat mandi kerbau-kerbaunya. Tapi lihat nih, ajang interaksi sosial warga meskipun teriak-teriak. Woi, nih saya mau pengen tahu apa sih yang diobrolin. Misi Pak, ganggu, maaf Pak, ganggu, maaf ya. Kerbau setidaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dalam sekali berendam. Para penggembala biasanya cukup duduk di tepian sungai sambil menunggu kerbau-kerbaunya selesai mandi. Momen menunggu ini juga menjadi interaksi sosial warga sekaligus berbagi pengalaman. Tapi yang menarik begini, ini tuh sering ketuker nggak sih Pak? Kan punya anak 5 kecil-kecil, mirip-mirip kan kerbau bentuknya seperti itu. Punya bapak satunya. Pernah nggak sih ketuker? Enggak pernah. Nah kok bisa gitu gimana? Ya itu tadi, lagi-lagi saya sampaikan. Karena kerbau itu punya keluarga, punya berkoloni, jadi ya nggak akan ketukar. Walaupun udah bergabung campur, tetap ngikutin bapak. Jangankan kerbaunya, misalkan contoh itu kandangnya aja juga nggak masuk pintunya masing-masing. Nggak tertukar juga. Padahal itu pintunya sama-sama ya. Nggak akan salah kamar pokoknya ya. Ya. Meskipun ada puluhan ekor kerbau yang bersamaan masuk ke kubangan, tetapi gerombolan ini tak pernah terpisah atau tercampur dengan koloni lainnya. Para penggembala juga punya kode-kode khusus untuk mengatur pergerakan kerbau peliharaannya. Cara nurunin si kerbau ini ke sungai sama naikin kerbau ke atas ke selesai mandi, itu ada tekniknya nggak sih Pak? Ada. Oh, contohnya gimana? Contoh kalau mau masuk di sungai itu ya, rum gitu kan, artinya dia gerum apa itu pakai berendam. bahasa rum. Tapi kalau dia sudah mau mentas pulang itu, dia bilang, Oh, suara gitu. Ya, Dan suara. itu paham. Paham. Seperti sudah paham atau terbiasa, kawanan kerbau ini akan mengakhiri sesi berendamnya dalam durasi waktu yang tepat loh. Lalu penggembala hanya tinggal mengarahkan saja agar kerbau-kerbau masuk ke kandangnya masing-masing. Bagi warga Bulak PP, memelihara kerbau bukan sekedar mengikuti tradisi leluhur saja. Lebih dari itu, kerbau adalah investasi jangka panjang, tempat mereka menggantungkan harapan dan penghasilan setiap harinya. Sekarang kan zaman modern ya, jadi kebo ini harus tetap digembala, dilestarikan untuk tabungan. Kalau sebenarnya tabungan. Oh, tabungan. Kalau orang kebanyakan orang dulu kan maheso atau masnya orang deso. Masnya gitu. orang deso. Karena kebutuhan kita di samping petani juga serabutan, juga ada peternakan. Itu misalkan anak itu sekolah, misalkan itu bayar SPP-nya. Jual. Misalkan anak saya sekolah, kalau SMP SMA kan gratis. Jika kuliah itu juga bayar apa SK. Iya, SKS itu. SK-nya itu juga bayar satu apa itu namanya? Satu semesteran itu juga untuk yang lain-lain lah, pokoknya kebutuhan harus itu hasilnya ini. Tak hanya sekedar slow living, kehangatan warga seolah menjadi obat mujarab setelah kehidupan kota yang seringkali individualis. Beberapa warga menawarkan kami untuk menginap atau sekedar ikut mengolah masakan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Ada juga yang mengajari kami untuk membuat kulit sapi atau yang bisa disebut klotokan. Di sini banyak. Ini kan aksesorisnya kerbau, jadi kata bapak namanya klotak. Karena bunyinya mungkin klotak. Ini nanti dikasih tali, Jung ya. Kasih tali, jadi dipasangnya di leher kerbau gini, terus gini. Ini kalau pesan satu gini 50.000 ya Pak ya. Meski telah menjadi kampung wisata, warga sama sekali tidak memungut biaya apapun bagi para pengunjung. Ini udah beranak lagi.